Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nurul Azmi. Saya dari kelas 5A2 Peminatan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Indonesia. Yang mana di sini itu judulnya yang kedua, Orde Baru, yaitu pada masa kepemimpinan Soeharto, yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Awiria, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Baik, yang selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang slide yang pertama, yaitu tentang pengertian Orde Baru. Nah, Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, terus bangsa dan negara yang mana diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kenapa diletakkan kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Karena di dalam kedua tersebut itu sudah mengatur bagaimana tata cara berkehidupan bermasyarakat yang baik dan benar secara nyata. Nah, lahirnya Orde Baru ini diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966. Nah, Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini itu terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Maksudnya apa? Maksudnya itu praktik korupsi yang sedang pesat pada masa itu. Nah, dengan kata lain, Orde Baru ini adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad yang mana mengabdi kepada kepentingan rakyat dan nasional, yang dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena di dalam kedua tersebut itu seperti yang tadi saya sudah jelaskan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini di dalamnya itu sudah mengatur bagaimana tata cara kehidupan bermasyarakat yang baik dan benar. Baik, yang selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang latar belakang lahirnya masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965, yang mana gerakan ini itu sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1965, ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lainnya itu dibunuh dalam suatu usaha kudeta atau yang hampir sekaligus. Selanjutnya, yang kedua, dari latar belakang lahirnya masa pemerintahan Orde Baru, yaitu keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di Angkatan Darat yang berlangsung lama. Nah, apa sih arti dari keadaan politik itu? Nah, keadaan politik itu merupakan situasi di mana perpolitikan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia dan bernegara. Nah, apa juga sih arti dari keamanan negara? Nah, dari keamanan negara merupakan upaya menegakkan ketertiban masyarakat di dalam negeri berdasarkan hukum yang berlaku. Baik, selanjutnya yang ketiga dari latar belakang lahirnya masa pemerintahan Orde Baru, yaitu
keadaan perekonomian semakin memburuk di mana inflasi mencapai 600%, sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Nah, keadaan perekonomian ini dapat diartikan sebagai suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Nah, pemberian posisi ini disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan apa itu inflasi. Nah, inflasi itu kan tadi sudah terdapat di keadaan perekonomian ya. Sekarang saya ingin menjelaskannya. Inflasi itu suatu kedudukan di mana terjadi senantiasa turunnya nilai uang, dan inflasi terjadi apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik seperti harga beras, terus harga bahan bakar, terus harga mobil naik dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan apa itu devaluasi rupiah. Karena tadi devaluasi rupiah terdapat di dalam keadaan perekonomian, nah sekarang saya ingin menjelaskannya. Devaluasi rupiah yaitu sebagai suatu tindakan penyesuaian nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang mengadopsi sistem nilai tukar tetap. Baik, selanjutnya di sini terdapat kehidupan politik pada masa Orde Baru. Nah, kehidupan politik pada masa Orde Baru ini dapat dibagi dua dalam penataan politiknya. Yang pertama, penataan politik dalam negeri. Yang kedua, penataan politik luar negeri. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang penataan politik dalam negeri yang terdapat di dalam kehidupan politik pada masa Orde Baru. Yang pertama itu pembentukan Kabinet Pembangunan. Kabinet awal ini pada masa peralihan kekuasaan pada tanggal 28 Juli 1966 adalah Kabinet Ampera dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera untuk dapat menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Baik, selanjutnya di sini terdapat program kerja Kabinet Ampera yang disebut dengan Catur Karya Kabinet Ampera, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional. Yang keempat, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Baik, selanjutnya setelah sidang MPRS pada tahun 1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun, maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menyebutkan 5 tugas yang disebut dengan Pancakrida, yaitu meliputi yang pertama, penciptaan stabilitas politik dan ekonomi. Yang kedua, penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun tahap pertama. Yang ketiga, pelaksanaan pemilihan umum. Yang keempat, pengisian lobby sisa-sisa gerakan 30 September. Yang kelima, pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan yang kedua, yaitu pembubaran PKI dan organisasi masanya. Nah, Soeharto sebagai pengemban
Super Semerburu menjamin adanya keamanan, terus ketenangan, terus kestabilan jalannya pemerintahan, maka melakukan yang pertama, pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya keputusan MPRS nomor 9 tahun 1966. Yang kedua, dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 8 Maret 1966 melakukan pengamanan 15 orang menteri yang terlibat dalam gerakan 30 September 1965. Baik, selanjutnya yang ketiga, dalam penataan politik dalam negeri yang berada di kehidupan politik di masa Orde Baru, yaitu penyederhanaan dan pengelompokan partai politik. Nah, setelah pemilu pada tahun 1971, maka dilakukan penyederhanaan jumlah partai, tapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu, sehingga dilakukan penggabungan atau biasanya yang disebut juga dengan fusi dari sejumlah partai. Nah, sehingga pelaksanaannya itu tidak didasarkan lagi pada ideologi, tapi atas persamaan program. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan yang keempat, penataan politik dalam negeri di kehidupan politik di masa Orde Baru, yaitu yang keempat itu pemilihan umum. Nah, selama Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Nah, penyelenggaraan yang teratur selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta, apalagi pemilu ini berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas luber, yaitu terdiri dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan yang kelima, penataan politik dalam negeri di kehidupan politik di masa Orde Baru, yaitu peran ganda ABRI. Nah, guna menciptakan stabilitas politik, maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI, yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Nah, sehingga peran ganda ABRI ini dikenal dengan dwi fungsi ABRI. Nah, peran ini dilandasi oleh adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Nah, selanjutnya di sini terdapat penataan politik luar negeri di kehidupan politik di masa Orde Baru. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Nah, Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya desakan dari Komisi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Luar Negeri DPR-GR terhadap pemerintah Indonesia. Nah, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 1966 akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan-badan internasional lainnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak. Nah, selanjutnya karena keputusan untuk kembali ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB dari tahun 1950 sampai 1964. Nah, Indonesia secara resmi akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966. Nah, selanjutnya kembalinya Indonesia ini mendapat sambutan baik dari sejumlah
negara Asia dan dari pihak PBB itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan ditunjuknya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang pada tahun 1974. Nah, selanjutnya yang mana kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB dilanjutkan dengan adanya tindakan pemulihan hubungan dengan sejumlah negara seperti negara India, Filipina, Thailand, Australia, dan bahkan sejumlah negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama. Nah, selanjutnya yang kedua, penataan politik luar negeri di kehidupan politik di masa Orde Baru, yaitu membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina atau RRC, yang dimana sikap politik Indonesia yang membukukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina disebabkan pada masa G30 SPKI. Nah, RRC ini atau Republik Rakyat Cina ini membantu PKI dalam melaksanakan kudeta tersebut. Nah, Republik Rakyat Cina ini pun dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Nah, selanjutnya di sini itu terdapat normalisasi hubungan dengan beberapa negara. Yang pertama, pemulihan hubungan dengan Singapura, yang kedua, pemulihan hubungan dengan Malaysia. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang normalisasi hubungan dengan beberapa negara. Nah, kan tadi yang pertama itu kan terdapat pemulihan hubungan dengan Singapura. Nah, sebelum pemulihan hubungan dengan Malaysia, Indonesia telah memulihkan hubungan dengan Singapura dengan perantaraan Habibur Rahman atau Dubes Pakistan untuk Myanmar. Nah, pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 yang disampaikan kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew, yang akhirnya pemerintah Singapura ini pun menyampaikan nota jawaban kesediaan untuk dapat mengadakan hubungan diplomatik. Nah, selanjutnya yang kedua, terdapat pemulihan hubungan dengan Malaysia. Nah, normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan Perjanjian Bangkok yang berisi yang pertama, rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Baik, selanjutnya yang kedua di sini saya ingin menjelaskan dari Perjanjian Bangkok yang berisi pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Tindakan pemusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan. Nah, yang terakhir dari isi Perjanjian Bangkok yaitu peresmian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia dan Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak dilakukan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966 dan ditandatangani Persetujuan Jakarta. Hal ini dilanjutkan dengan penempatan perwakilan pemerintahan di negara masing-masing. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan slide yang berikutnya yaitu tentang kehidupan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa demokrasi terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga pada pemulihan Orde Baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional
terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi. Nah, inflasi itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi senantiasa turunnya nilai uang, dan inflasi terjadi apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum pun naik, seperti harga beras, bahan bakar, harga mobil naik, dan lain sebagainya. Penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Nah, tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Baik, selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang kehidupan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, kan tadi itu terdapat hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah menempuh cara sebagai berikut. Yang pertama, stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Nah, maksud dari stabilisasi yaitu bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Sedangkan rehabilitasi yaitu sebagai tindakan pemenuhan hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Nah, yang kedua itu terdapat kerjasama luar negeri. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu hubungan yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya dengan memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan. Nah, yang ketiga, pembangunan nasional. Maksud dari pembangunan nasional yaitu upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk dapat mewujudkan tujuan nasional. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu pelaksanaannya pembangunan nasional dilakukan secara di sini itu dapat dibagi dua. Yang pertama, dalam jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun. Nah, yang kedua, jangka pendek mencakup periode 5 tahun atau pelita, atau bisa juga disebut dengan pembangunan 5 tahun, yang mana merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang, sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan atau berkesinambungan. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menyebutkan pada slide yang berikutnya, yaitu tentang kronologis runtuhnya sistem pemerintahan Orde Baru. Nah, di sini terdapat 3. Yang pertama, krisis moneter. Yang kedua, tragedi Trisakti. Yang ketiga, penjarahan. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang kronologis runtuhnya sistem pemerintahan Orde Baru. Yang pertama itu terdapat krisis moneter. Nah, pada waktu krisis melanda Thailand, keadaan Indonesia masih baik. Inflasi rendah, ekspor masih surplus sebesar $900 juta dan cadangan devisa masih besar, lebih dari $20 bi. Tapi banyak perusahaan besar menggunakan hutang dalam US dollar. Ini merupakan cara yang menguntungkan ketika rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi masalah karena diimbangi kekuatan penghasilan rupiah. Nah, selanjutnya di sini saya sekarang ingin menjelaskan yang kedua dari kronologis runtuhnya sistem pemerintahan Orde Baru. Yang kedua ini terdapat tragedi Trisakti. Nah, tragedi 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti, yang dimana tragedi yang sampai saat ini masih dikenang oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia karena belum jelas penyelesaiannya hingga sekarang. Tahun demi tahun, kasus ini selalu timbul tenggelam. Setiap tanggal 12 Mei, mahasiswa pun berdemo menuntut diselesaikannya kasus penembakan mahasiswa Trisakti. Namun, semua itu seperti hanya suatu kisah yang tidak ada masalah apapun, seperti suatu hal yang biasa saja. Nah, pemerintah pun tidak ada suatu pernyataan yang tegas dan jelas terhadap kasus ini. Paling tidak, perhatian terhadap kasus ini pun tidak ada. Mereka yang telah pergi diantaranya yaitu
Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Mereka merupakan pahlawan reformasi selain mahasiswa lainnya yang ikut berjuang pada saat itu. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan yang ketiga dari kronologis runtuhnya sistem pemerintahan Orde Baru, yaitu yang ketiga penjarahan. Pada tanggal 14 Mei 1998, Jakarta seperti membara, semua orang tumpah di jalanan. Mereka merusak dan menjarah toko dan gedung milik swasta maupun pemerintah. Massa pada saat itu sudah kehilangan kendali dan brutal akibat kondisi yang terjadi di tanah air pada saat itu. Tak hanya itu, massa juga memburu warga keturunan Cina. Terakhir, banyak warga keturunan Cina mengungsi ke luar negeri. Sebagian lainnya bertahan dalam ketakutan dan muncullah isu-isu yang tidak jelas. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, di sini itu saya ingin menjelaskan tentang kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru yang terdiri dari 3 kelebihan. Nah, yang pertama itu semakin banyak rakyat yang pintar membaca dan menulis sehingga tingkat pengangguran berkurang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu di masa Orde Baru ini sudah banyak rakyat yang menguasai hal tersebut dan tingkat penganggurannya pun sudah berkurang karena rakyatnya itu sudah menguasai yang namanya membaca dan menulis. Yang kedua, kebutuhan pangan rakyat terpenuhi. Maksudnya apa? Kebutuhan makanan rakyat ini sudah terpenuhi secara baik. Nah, yang ketiga, kestabilan keamanan negara semakin meningkat. Maksudnya apa? Maksudnya itu di masa Orde Baru ini keamanan negara ini sudah terjaga dengan baik dan tidak adanya tindak kejahatan pada masa itu. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang kekurangan pada sistem pemerintahan Orde Baru. Nah, kekurangan ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu banyak koran dan majalah yang dihentikan penerbitan dan peredarannya secara paksa karena tidak sepaham dengan pemerintah sehingga menyebabkan kebebasan pers yang sangat terbatas. Yang kedua yaitu kebebasan berpendapat masih sangat terkekang. Yang melawan akan menghilang. Maksudnya apa? Maksudnya di kekurangan Orde Baru ini kita tidak boleh menyampaikan pendapatnya gitu karena jika kita menyampaikan pendapatnya itu tidak akan diterima karena masih sangat dikekang. Nah, yang melawan pasti akan menghilang. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, terdapat kesenjangan sosial bagi si kaya dan si miskin, di mana orang kaya memiliki hak yang lebih baik jika dibandingkan dengan orang miskin, karena orang kaya yang paling berkuasa. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang tujuan Orde Baru. Yang pertama yaitu melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian mencakup dari keseluruhan tanpa terkecuali. Maksudnya apa? Maksudnya di sini itu kita dapat mengkoreksinya gitu dan kayak bisa diambil yang baiknya dan tidak bisa diambil yang buruknya. Maka tanpa terkecuali, tanpa dibeda-bedakan gitu. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan yang kedua dari tujuan Orde Baru yaitu penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita menata kembali aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia karena kan sebelumnya itu kehidupan rakyat itu kan tidak baik gitu ya. Karena sering terjadinya kayak pemberontakan gitu. Nah, di masa Orde Baru ini terdapat tujuan yang bisa mengembalikan seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara menjadi lebih baik lagi gitu dalam kehidupannya. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan yang ketiga dari tujuan Orde Baru yaitu menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Maksudnya apa? Maksudnya itu
pada zaman Orde Baru ini kita dapat menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara nyata gitu dalam kehidupan. Nah, maksud dari konsekuen ini apa? Nah, maksud dari konsekuen ini yaitu berwatak teguh, maksudnya tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan yang terakhir, yaitu yang keempat dari tujuan Orde Baru. Nah, membangkitkan kembali kekuatan bangsa Indonesia. Nah, cara untuk membangkitkan kembali kekuatan bangsa Indonesia yaitu dengan cara Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Dan yang terakhir itu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sekian video yang dapat saya tampilkan atau penjelasan yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.